Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, wajib syukur syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak menganugerahkan berbagai kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya juga, kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Para jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul perkara-perkara yang harus diwaspadai dalam mengumpulkan harta. Para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita merenungkan sesuatu yang hampir setiap hari kita pikirkan, yang sesuatu yang setiap hari kita cari ya, dari pagi sampai sore, sesuatu yang membuat kita bekerja, sesuatu yang membuat kita berdagang ya, sesuatu yang membuat kita membangun usaha, sesuatu yang kita kumpulkan untuk keluarga dan juga untuk masa depan anak-anak kita. Apa itu? Yaitu harta. Para jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada yang salah dengan mencari harta, tidak ada yang salah menjadi orang kaya, tidak ada yang salah mempunyai rumah yang megah, tidak ada yang salah mempunyai kendaraan yang mewah. Bahkan mencari nafkah dengan cara yang halal itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Tetapi ada satu hal yang perlu kita waspadai, jangan sampai harta yang berada di tangan kita ini masuk ke dalam hati kita. Sebab kalau harta hanya berada di tangan kita, maka kita yang akan mengendalikan harta. Tetapi kalau harta sudah berada masuk dalam hati kita, maka justru harta Allah yang akan mengendalikan kita. Kita mulai takut kehilangan, mulai sulit untuk berbagi, mulai mengejar dunia tanpa batas. Kita mulai lupa kepada Allah, bahkan yang lebih berbahaya lagi, demi harta kita mengorbankan sholat, mengorbankan keluarga, ya, mengorbankan persaudaraan, ya, mengorbankan kejujuran, bahkan mengorbankan akhirat. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada nasihat yang sangat indah yang disebutkan di dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, beliau membahas di dalam kitab tersebut disebutkan bahwa dalam mengumpulkan harta itu terdapat 5 perkara yang perlu diwaspadai. Yang pertama yaitu mengumpulkan harta itu dapat membuat kita lelah. Al-ana'u fi jam'ihi, kesusahan dan kelelahan dalam mengumpulkan harta. Mencari nafkah memang membutuhkan perjuangan. Ada orang yang berangkat ketika matahari belum terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Bahkan anak-anak dan keluarganya sudah pada tidur. Ada pedagang yang berdiri seharian, ada juga petani yang bekerja di bawah teriknya matahari, ya, ada
pegawai yang duduk berjam-jam di kursi, ya, itu semuanya adalah perjuangan dalam mencari nafkah. Dan Islam sangat menghargai kerja keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 105, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu pula Rasulnya dan orang-orang mukmin. Para jamaah yang dirahmati Allah, tetapi jangan sampai kita bekerja keras mencari kehidupan, mencari uang, tetapi kita lupa untuk apa kita hidup, gitu. Nah, jangan sampai kita mencari uang untuk keluarga, tetapi justru kehilangan keluarga. Jangan sampai kita membangun rumah yang mewah, tetapi tidak memiliki waktu untuk menghuninya bersama anak-anak. Jangan sampai kita memberikan masa depan yang baik kepada anak kita, tetapi kita tidak pernah berada dalam masa kecil mereka. Dan yang paling menyedihkan, paling berbahaya, yaitu jangan sampai kita sibuk mencari rezeki tetapi lupa kepada yang memberi rezeki. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua yang perlu diwaspadai dalam mengumpulkan harta adalah harta itu bisa melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wasyughulu an dzikrillahi taala bi islahihi. Kesibukan mengurus harta dapat melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan yang sangat jelas di dalam Al-Qur'an, surat Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan ayat tersebut, Allah tidak mengatakan kalian jangan punya harta, tidak. Tetapi Allah mengatakan la tulhikum amwalukum. Jangan sampai harta itu melalaikan kalian. Berarti yang menjadi masalah itu bukan pada hartanya, tetapi yang menjadi masalah itu adalah kelalaian hati dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Punya banyak harta tetapi dia rajin sholat, ya, itu bagus. Punya harta tetapi dia rajin bersedekah, itu bagus, ya. Punya harta tetapi dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu bagus. Yang salah itu semakin kaya, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kekayaan itu bisa menjadi ujian yang berat kalau bisa seperti itu. Para jemaah yang dirahmati Allah, kemudian jangan sampai kita lebih cepat, ya, untuk datang dalam sesuatu urusan uang daripada ketika ada panggilan Allah. Jangan sampai juga kita mampu meluangkan waktu berjam-jam untuk membicarakan bisnis, tetapi kita tidak mampu meluangkan waktu 10 menit saja untuk membaca Al-Quran. Maka hati-hati. Di dalam kitab Nashihul Ibad disebutkan, ya, harta itu dapat melalaikan kita dari mengingat Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Para jamaah yang dirahmati Allah, yang ketiga yang harus diwaspadai dalam mengumpulkan harta, yaitu harta dapat menimbulkan rasa takut kehilangannya. Wal khaufu min salibihi wa sarikihi. Rasa takut terhadap orang yang akan merampas, ya, atau mencuri harta. Para jamaah yang dirahmati Allah, kadang kita berpikiran bahwa kalau kita punya banyak harta pasti hidup kita akan tenang. Belum tentu, ya. Semakin banyak harta yang kita miliki, terkadang juga semakin banyak pula yang kita takutkan, ya. Takut dicuri, takut dirampok,
ya takut ditipu, ya takut kehilangan jabatan, takut investasi turun gitu ya, takut harta berkurang, akhirnya uangnya banyak tetapi hatinya tidak tenang. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisal gina an kathratil aradi walakinnal gina ginan nafsi. Ya, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kaya hati. Para jamaah yang dirahmati Allah, maka orang yang kaya yang sebenarnya itu bukan sekedar dia yang banyak uangnya, tetapi orang yang kaya adalah orang yang hatinya merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang penghasilannya mungkin biasa saja, tetapi hidupnya tenang. Ada orang yang hartanya mungkin sederhana, tetapi wajahnya penuh dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada orang yang hartanya banyak, tetapi setiap hari merasa kurang. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian yang keempat yang perlu diwaspadai ketika mengumpulkan harta, yaitu harta itu bisa menjadikan seseorang bakhil. Para jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah penyakit hati yang berbahaya. Ya, awalnya kita berkata mungkin kepada harta kita, ini untuk keluarga, kemudian ini untuk masa depan, ya, kemudian ini untuk jaga-jaga. Akhirnya kita terus mengumpulkan harta. Ketika ada orang yang membutuhkan bantuan kepada kita, kita berkata, mohon maaf, saya juga lagi banyak kebutuhan. Ya, ketika ada kesempatan bersedekah, nanti aja sedekahnya, gitu ya. Ketika ada orang yang meminta bantuan, mohon maaf, belum bisa. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kemampuan. Para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'arij ayat 24 sampai 25, Allah berfirman, "Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum." Dan orang-orang yang dalam hartanya terdapat bagian tertentu, yaitu bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Para jamaah yang dirahmati Allah, harta itu bukan hanya untuk kita sendiri. Di dalam harta kita itu ada hak orang lain, ada hak fakir miskin, ya, ada hak orang yang membutuhkan, dan juga ada kewajiban zakat yang harus kita keluarkan. Para jemaah yang dirahmati Allah, kemudian yang kelima yang harus kita waspadai dalam mengumpulkan harta, yaitu harta bisa membuat kita menjauh dari orang-orang yang soleh. Wa mufaraqata as-solihina min ajlihi, berpisah atau menjauh dari orang-orang soleh karena harta. Para jemaah yang dirahmati Allah, ini juga sangat halus ya. Sebelum memiliki jabatan, kita dekat dengan masjid. Sebelum usaha kita berkembang, kita rajin mengikuti majelis taklim. Sebelum memiliki banyak kesibukan, kita senang berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Tetapi setelah kehidupan berubah, kita mulai sibuk, ke masjid jadi jarang, majelis taklim mulai ditinggalkan, gitu ya. Nasihat-nasihat mulai tidak disukai, ya, teman-teman orang-orang soleh mulai dijauhi. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah, dan bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang dengan mengharap keridhaannya. Para jamaah yang dirahmati Allah, jangan sampai kita mendapatkan teman karena harta kita, tetapi kehilangan teman yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman yang baik itu bukan yang selalu mengatakan kamu hebat, kamu benar, kamu bagus, bukan. Tetapi teman yang baik itu adalah teman yang berani mengatakan, wahai saudaraku, jangan lupa sholat. Wahai saudaraku, jangan lupa bersedekah. Wahai saudaraku, jangan sombong. Wahai saudaraku, ingat bahwa kita akan mati. Itulah sahabat yang harus
kita pertahankan. Para jemaah yang dirahmati Allah, maka dari itu jangan takut miskin karena bersedekah, jangan takut berkurang karena memberi. Sebab harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi bekal yang menunggu kita nanti di akhirat. Para jemaah yang dirahmati Allah, itulah 5 perkara yang harus diwaspadai dalam mencari harta atau dalam mengumpulkan harta. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.